Perkenalkan, nama saya Ade Rama Putrawanda, NPM 2022-001. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, ia mengeluarkan peraturan yang amat meresahkan masyarakat. Peraturannya yaitu jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, maka ia wajib untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat merasa pemerintah tersebut. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim mengosongkan ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Raja Namrud memiliki sifat yang sangat angkuh, tidak ingin dikalahi dan egois. Dengan dibuatnya peraturan tersebut bertujuan agar tidak ada laki-laki yang menggantikan dan mengalahkan dirinya dalam berkuasa. Nabi Ibrahim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia menjadi seorang yang tangguh, selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Ketika Nabi Ibrahim telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perilaku orang-orang yang menyembah patung berhala. Hampir sepanjang perjalanannya, berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ia di rumahnya, benda itu masih ditemukan. Ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Ia selalu bertanya dan menyelimuti isi pemikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benar berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang, bukan Tuhan dalam pemikirannya. Dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan, ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksi saat Raja Namrud bepergian keluar kota. Dengan sebagian besar pengikutnya, ia menghancurkan semua berhala di wilayah Raja Namrud, kecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Namun satu-satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanannya keluar melihat aksi Nabi Ibrahim. Sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapinya. Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, ia memerintahkan tentara untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkobar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kuasanya. Ia belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati, dan musyriknya Raja Namrud. Raja Namrud dan pengikutnya telah tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun begitu terkejutnya mereka seketika kobaran api yang besar itu padam. Seketika Nabi Ibrahim keluar dan puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim untuk menaati dan semangat berjalan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi dan ia berkata kepada putranya yaitu Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu."
Nabi Ismail pun bersabar dan mengharapkan ridho pahala. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tuanya, kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah. Karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tak akan dapat dicapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan wujud cintanya kepada Allah. Bagi orang yang beriman, insan dan beribadah yang selalu mengedepankan ridha Allah ketimbang syahwat semata.